Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11 mata kuliah pengantar analisis real, program studi pendidikan matematika Universitas Negeri Semarang. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah pengantar analisis real dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Stefanus Budiwaluyo MSI dan Bapak Muhammad Habibur Rahman MSI. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan anggota saya Alifatun Fajar Nur Hasanah dengan NIM 4101422027 dan rekan saya. Saya Regina Hilda Wiratama dengan NIM 4101422012. Saya Jihan Rotarina dengan NIM 4101422015. Baik, selanjutnya. Di sini kami akan membahas beberapa topik bahasan yang terdiri dari 3 teorema penting di pengantar analisis real, yaitu yang pertama teorema 1.3.12 yang berkaitan dengan induksi matematika, yang kedua teorema 2.2.3 yang berkaitan dengan bilangan real, dan yang ketiga yaitu teorema 3.2.5 yang berkaitan dengan barisan bilangan real. Untuk teorema 1.3.12 akan dijelaskan oleh rekan saya Regina. Kepadanya saya persilakan. Baik, yang pertama ada teorema 1.3.12. Jika A indeks M adalah sebuah himpunan yang dapat dihitung untuk setiap M anggota bilangan asli, maka gabungan A yang didefinisikan A indeks M dari M sama dengan 1 sampai tak hingga dapat dihitung. Untuk buktinya, yang pertama kita identifikasi apa yang diketahui terlebih dahulu. Yang diketahui yaitu A indeks M adalah sebuah himpunan yang dapat dihitung untuk setiap M anggota bilangan asli. Kemudian, mencari apa yang akan dibuktikan. Akan dibuktikan bahwa A sama dengan gabungan A indeks M dari M sama dengan 1 sampai tak hingga dapat dihitung. Kemudian selanjutnya merencanakan pembuktian. Yang pertama, kita mendefinisikan fungsi proyeksi PM dan beta. Kemudian, kita klaim bahwa beta adalah surjeksi. Dan yang ketiga, dengan menggunakan teorema 1.3.10 untuk menunjukkan bahwa A dapat dihitung. Nah, dalam pembuktian ini, teorema yang digunakan adalah teorema 1.3.10 yang berbunyi, pernyataan berikut ini adalah ekuivalen. Yang pertama, S adalah himpunan terhitung. Yang kedua, terdapat fungsi subjeksi N ke S. Kemudian yang ketiga, terdapat fungsi injektif dari S ke N. Berikut adalah langkah-langkah pembuktiannya. Yang pertama, untuk setiap M anggota bilangan asli, misalkan bahwa PM adalah surjeksi dari N ke A indeks M, dapat mendefinisikan beta dari N kali N ke A dengan beta M, N sama dengan PMN. Kemudian yang kedua, klaim bahwa beta adalah surjeksi. Untuk membuktikan hal tersebut, maka harus ditunjukkan bahwa untuk setiap A, anggota A, terdapat MN anggota N kali N, sedemikian sehingga bahwa beta MN sama dengan A. Langkah-langkahnya yaitu ambil sebarang A anggota A, kemudian karena A anggota A, maka terdapat M anggota N, sehingga A anggota A indeks M. Karena A anggota A indeks M dan PM adalah surjeksi N ke A indeks M, maka terdapat N anggota N sehingga A sama dengan PMN. Oleh karena itu, maka A sama dengan beta M, N. Dengan demikian, untuk setiap A anggota A, terdapat M, N anggota N kali N. Sedemikian sehingga bahwa beta M, N sama dengan A. Kemudian, menggunakan teorema 1.3.10 untuk menunjukkan bahwa A dapat dihitung.
Berdasarkan teorema 1.3.10, maka diperoleh bahwa N kali N dapat dihitung, yang artinya bahwa ada surjeksi F dari N ke N kali N. Nah, karena beta adalah surjeksi dari N kali N ke A, maka komposisi BF adalah surjeksi dari N ke A, sehingga A adalah surjeksi. Jadi terbukti bahwa A sama dengan A yang didefinisikan A indeks M dari M sama dengan 1 sampai tak hingga dapat dihitung. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai teorema 2.2.3 yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Jihan. Kepadanya saya persilakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya teorema 2.2.3 atau teorema kesamaan segitiga. Teorema ini berbunyi jika A dan B adalah elemen bilangan real, maka nilai mutlak A tambah B kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Bukti yang pertama akan diidentifikasi terlebih dahulu apa yang diketahui. Yang diketahui yaitu A, B elemen bilangan real. Selanjutnya menentukan apa yang akan dibuktikan. Akan dibuktikan bahwa nilai mutlak A tambah B kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Selanjutnya yang ketiga, merencanakan pembuktian, yaitu yang pertama menggunakan teorema 2.2.2D untuk memperoleh suatu pertidaksamaan untuk A, B elemen bilangan real. Yang kedua, jumlahkan kedua pertidaksamaan tersebut. Yang ketiga, menunjukkan bahwa nilai mutlak A ditambah B itu kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Selanjutnya, untuk membuktikan teorema ini, digunakan teorema 2.2.2. Yang A, yaitu nilai mutlak AB sama dengan nilai mutlak A dikalikan dengan nilai mutlak B untuk semua A, B elemen bilangan real. Yang B, nilai mutlak A dikuadratkan sama dengan A kuadrat untuk semua A elemen bilangan real. Yang C, jika C lebih dari sama dengan 0, maka nilai mutlak A kurang dari sama dengan C jika dan hanya jika A lebih dari sama dengan minus C kurang dari sama dengan C. D, minus nilai mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan nilai mutlak A untuk semua A elemen bilangan real. Untuk langkah-langkah pembuktiannya, yang pertama, menggunakan teorema 2.2.2D untuk memperoleh suatu pertidaksamaan untuk A, B elemen bilangan real, diperoleh bahwa minus nilai mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan nilai mutlak A untuk semua A elemen bilangan real. Dan minus nilai mutlak B kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan nilai mutlak B untuk semua B elemen bilangan real. Selanjutnya, jumlahkan kedua pertidaksamaan tersebut. Diperoleh bahwa minus nilai mutlak A ditambah minus nilai mutlak B itu kurang dari sama dengan A ditambah B kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Yang ketiga, menunjukkan bahwa nilai mutlak A ditambah B itu kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Diperoleh bahwa minus nilai mutlak A ditambah minus nilai mutlak B itu kurang dari sama dengan A ditambah B. Kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Menggunakan sifat distributif, maka diperoleh minus dari nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B kurang dari sama dengan A ditambah B kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Maka berdasarkan teorema 2.2.2C diperoleh bahwa nilai mutlak A ditambah B itu kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Jadi terbukti bahwa nilai mutlak A ditambah B itu kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B untuk A, B elemen bilangan real. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai pembahasan teorema 3.2.5 yang berbunyi jika X sama dengan barisan Xn dan Y sama dengan barisan Yn adalah barisan konvergen dari bilangan real dan jika
Xn kurang dari atau sama dengan Yn untuk semua n anggota bilangan asli, maka limit dari barisan Xn kurang dari atau sama dengan limit dari barisan Yn. Untuk pembuktiannya, yang pertama kita identifikasi terlebih dahulu apa yang diketahui. Yang pertama yaitu barisan X sama dengan Xn merupakan barisan konvergen dari bilangan real. Dan begitu juga untuk barisan Y sama dengan Yn merupakan barisan konvergen dari bilangan real. Dan Xn kurang dari atau sama dengan Yn untuk semua n anggota bilangan asli. Akan dibuktikan bahwa limit dari Xn kurang dari atau sama dengan limit dari Yn. Selanjutnya, rencana pembuktian. Yang pertama, kita mengonstruksi barisan bilangan real positif dari barisan Xn dan Yn yang kita misalkan yaitu barisan Zn. Yang kedua, menentukan limit dari barisan Zn, yaitu barisan yang kita konstruksi pada langkah pertama tadi. Selanjutnya, yang ketiga, menunjukkan bahwa limit barisan Xn itu kurang dari atau sama dengan limit barisan Yn. Selanjutnya, definisi atau teorema yang akan digunakan untuk membuktikan teorema 3.2.5 ini yaitu yang pertama ada definisi 3.1.3, yaitu suatu barisan X sama dengan Xn di R dikatakan konvergen ke X anggota R atau X dikatakan limit dari barisan Xn jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan asli K epsilon, sedemikian sehingga untuk semua n lebih dari atau sama dengan K epsilon, suku-suku Xn memenuhi jarak antara Xn ke X itu kurang dari epsilon. Jika suatu barisan mempunyai limit, maka dikatakan bahwa barisan tersebut konvergen. Jika barisan tidak mempunyai limit, maka dikatakan bahwa barisan tersebut divergen. Selanjutnya ada teorema 3.2.3 juga yang akan kita gunakan. Pada poin yang A, misalkan X sama dengan barisan Xn dan Y sama dengan barisan Yn, masing-masing barisan bilangan real yang konvergen ke X dan Y, dan misalkan C itu elemen dari bilangan real, maka barisan X ditambah Y, barisan X dikurangi Y, barisan X dikali Y, dan barisan C dikali X, masing-masing konvergen ke X tambah Y, X dikurangi Y, X dikali Y, dan CX. Selanjutnya ada juga teorema 3.2.4. Jika X merupakan barisan Xn adalah barisan bilangan real yang konvergen, dan jika Xn lebih dari atau sama dengan 0 untuk semua n anggota bilangan asli, maka X yang merupakan limit dari barisan Xn itu lebih dari atau sama dengan 0. Kita langsung ke langkah pembuktiannya, seperti yang ada pada rencana pembuktian tadi. Yang pertama yaitu mengonstruksi barisan bilangan real positif dari barisan Xn dan Yn. Misalkan barisan itu yaitu barisan Zn. Nah, misalkan Zn itu merupakan Yn dikurangi Xn, yang berarti suku-suku di barisan Z itu merupakan pengurangan dari suku-suku di barisan Y dengan barisan X. Maka barisan Z atau biasa didefinisikan dalam kurung Zn itu sama dengan barisan Y dikurangi barisan X. Nah, karena Zn sama dengan Yn dikurangi Xn, dan Xn kurang dari atau sama dengan Yn, maka pertama kita bergerak dari Xn kurang dari atau sama dengan Yn, ini kita kurangkan kedua ruas dengan Yn diperoleh Xn dikurangi Yn kurang dari atau sama dengan 0. Nah, selanjutnya berdasarkan sifat distributif diperoleh negatif kali Yn dikurangi Xn kurang dari atau sama dengan 0. Selanjutnya kedua ruas kita kalikan negatif 1 diperoleh Yn dikurangi Xn lebih dari atau sama dengan 0. Tandanya berubah. Nah, karena Yn dikurangi Xn tadi merupakan Zn, maka ini ekuivalen dengan Zn lebih dari atau sama dengan 0. Jadi, Zn lebih dari atau sama dengan 0 untuk semua n anggota bilangan asli. Maka dari itu, barisan Z yang kita konstruksi merupakan barisan bilangan real yang positif. Next.
Langkah yang kedua yaitu menentukan limit dari barisan Zn. Tadi dipunyai bahwa Zn itu merupakan Yn dikurangi Xn, dan Zn itu lebih dari atau sama dengan 0 untuk semua n anggota bilangan asli. Karena barisan Xn dan Yn keduanya merupakan barisan yang konvergen, maka berdasarkan definisi 3.1.3, barisan Xn dan Yn keduanya mempunyai limit. Lebih lanjut, karena barisan Xn dan Yn itu konvergen, maka barisan Zn sama dengan Xn dikurangi Yn itu juga konvergen. Berdasarkan teorema 3.2.3 yang A mengenai pengurangan dari kedua barisan yang konvergen. Akibatnya, limit dari barisan Zn itu ada. Sehingga, limit barisan Zn itu sama juga dengan limit barisan Yn dikurangi Xn. Nah, langkah yang ketiga yaitu menunjukkan bahwa limit dari barisan Xn kurang dari atau sama dengan limit dari barisan Yn. Tadi limit barisan Zn sama dengan limit dari barisan Yn dikurangi Xn. Nah, karena Zn itu merupakan barisan bilangan real yang positif, maka barisan Yn dikurangi Xn itu juga pasti barisan bilangan yang positif. Maka dari itu limit dari barisan Yn dikurangi Xn itu lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya, ini ekuivalen dengan limit Yn dikurangi limit Xn lebih dari atau sama dengan 0. Ekuivalen dengan limit barisan Yn lebih dari atau sama dengan limit barisan Xn. Ini ekuivalen juga dengan limit barisan Xn kurang dari atau sama dengan limit barisan Yn. Jadi, terbukti bahwa limit barisan Xn kurang dari atau sama dengan limit barisan Yn. Baik, mungkin itu saja presentasi mengenai pembuktian ketiga teorema dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.